company kita ini di saat pandemi justru banyak melahirkan miliarder-miliarder. Pandemi susah, Ya. perusahaan banyak yang tutup, Di saat orang lain, banyak PHK, ya, kita malah melahirkan ya, banyak miliarder baru. betul. Itu Gitu. unik tuh. Unik kan gitu kan, artinya apa alasannya untuk tidak join gitu kan. Sama teman-teman leader di sana, mereka ngeluh. Ya kan, ngeluh, kok Kang saya nggak bisa gini. Saya cuma nanya gini, sekarang pertanyaannya Anda sudah yakin belum dengan ketiga hal tadi? Produk, company, komunitas gitu kan. Saya kupas, ternyata mereka banyak yang belum yakin di tiga hal tadi kan. Sayang rasanya kalau Anda tidak memutuskan untuk mengambil peluang ini, karena ketika Anda tidak mengambil peluang ini pun ini beresiko. Jadi lebih baik menurut saya ambil peluang ini, apapun resikonya nanti, apakah resiko profit gitu kan, ambil peluang ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut seorang leader fenomenal Net 89, Mr. Arga. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Arga Reskian, dan saat ini kita kedatangan tamu nih, tamu luar biasa yang sangat spesial yang menginspirasi banyak orang ya, Kang Indra Mulyana ya. Halo. Yes, ya. Beliau ini benar-benar sangat menginspirasi banyak orang ya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya. Kenapa? Karena kesuksesan beliau hanya dengan modal 9 juta ya, 9 juta. Sekarang penghasilan beliau sampai wah, luar biasa miliaran. Kita tanya nih, Kang, dulu modal bener 9 juta Kang? Bener kan? Oke, penghasilannya Kang? Penghasilan di awal ya sesuai dengan modal lah. Oke. Sehari $2,5. $2,5 ya. Sekarang? Sekarang bisa nyentuh angka 4M 4M. Dalam waktu Kang? dalam waktu 2,5 tahun. Nah, dalam waktu 2,5 tahun bisa merubah modal 9 juta tadi menjadi 4M per bulan, bukan sekali doang, 4M per bulan. Nah, kita ngobrol nih, gimana caranya. Nah, sebelum itu kita tanya dulu tuh, kehidupan awalnya dulu Kang itu apakah lahir dari orang sukses, orang kaya, atau gimana kan kondisi dulu ya? Kita sambil ngopi Kang ya? Ya, sambil ngopi ya. Memang kerjaan kita ini ya? Ngopi-ngopi Ngopi-ngopi. kita. Oke, gimana Kang? Gini, memang kalau lihat dari latar belakang, saya bukan dari keturunan orang kaya, bukan dari keturunan pengusaha. Saya dari keluarga biasa gitu. Untuk bicara MM-an saat itu mustahil, karena memang saat itu tidak punya kendaraannya Kang. Mau bisnis apa bingung. Gini teman-teman, jadi untuk join saat itu dengan hanya modal 9 juta pun, saya waktu itu nggak punya. Artinya bisa dibayangkan kondisi saat itu bisa dikatakan memang sangat kurang sekali. Terus gini Kang, saya cuma ngelihat peluang aja sebetulnya. Jadi yang Kang Indra lihat adalah peluangnya. Peluangnya. Oke. Nah, ketika saya ngelihat peluang, tapi kan masalahnya nih modalnya nggak ada nih, Betul. gitu kan? Saya harus berpikir apa nih solusinya. Oke.
Yang saya bisa lakukan saat itu adalah hanya pinjam. Pinjam. Oke, akhirnya saya cari pinjaman. Kebetulan ada saudara dekat di sana, saya cari pinjaman. Berapa lama Kang cari pinjaman buat join 9 juta itu? Ketika saya memutuskan harus join di bisnis ini dan sampai mendapatkan pinjam itu kurang lebih sekitar 2 minggu kan. 2 minggu ya? 2 minggu, 2 minggu. Baru bisa join tuh ya? Ya, Oke. 2 minggu. Ya. Jadi menurut saya gini kan, ketika kita sudah yakin ada peluang di sana, tapi kita tidak ambil, gitu ya, menurut saya itu pun resiko. Jadi kalau ada peluang bagus, terus nggak diambil, itu juga risiko? Itu juga resiko. Oke. Makanya saya lebih memilih mengambil resiko itu. Oke. Ambil peluang itu dengan segala resikonya. dengan segala risikonya. Betul. Daripada sudah tahu bagus, Tidak. ternyata nggak diambil. Tidak diambil. Itu juga rugi ya? Resiko itu. Andaikan berarti kalau Kang Indra punya masalah 9 juta nggak cari pinjaman itu 9 juta tadi itu, Ya. berarti Kang Indra hilang banyak dong? Hilang banyak. Berapa Kang hilangnya berarti Kang? Kalau kita bicara penghasilan sekarang ya sebulan 4M kan. Tinggal dikali berapa bulan? Tinggal dikali berapa bulan berapa tahun gitu kan. Wes, rugi Rugi. besar gitu. Opportunity cost itu ya? Yes, betul. Opportunity cost. Nah Kang, sekarang dengan Kang Indra join Kang, gimana Kang? Rasanya yang Kang Indra rasakan itu gimana sih gitu perasaannya dari sisi keluarga, ekonomi, terus punya banyak teman itu gimana? Ya. Yang saya rasakan setelah join di sini kan terus terang aja dari sisi pertemanan saya tambah luas pertemanannya. Tambah luas ya? Saya punya banyak saudara di berbagai kota gitu ya. Saya bisa keliling kemanapun, kita bisa silaturahmi ke siapapun di sana. Terus dari sisi keluarga terus terang Kang, dari sisi finansial itu luar biasa. Dulu sempat minus nggak? Sempat minus Kang. Sempat minus ya? Sempat minus Kang. Jadi gini Kang, sebelum saya jatuh itu terus terang saya bisnis dengan teman Kang. Oke. Ada bisnis dengan teman, kena scam sama teman gitu kan. Waktu itu kurang lebih sekitar 150 juta lah saya hilang. Minus 50 juta ya? Jadi makanya ketika saya memutuskan join dengan hanya 9 juta, saya pikir ya resikonya lebih besar daripada bisnis saya yang dulu-dulu gitu. Oke. Nah setelah saya join di sini kan terus terang aja, secara finansial saya sangat terbantu sekali. Keluarga itu sekarang anak mau apapun, saya nggak pernah mikir. Oke. Mau apa, ayo beli. Mau apa, ayo beli. Karena apa? Kita kan kerja bisnis ini untuk anak, untuk keluarga. Betul. Gitu kan. Makanya ini life changing banget lah Pak saya. Life changing ya? Life changing banget. Berarti bukan hanya profit, tapi life changing. Life changing. Nah sekarang Kang Indra nih, Kang Indra tuh apa sih gitu yang Kang Indra lakukan selama ini itu berjuang di bisnis ini sampai sekarang penghasilan 4 miliar itu sebenarnya untuk siapa sih? Ya, untuk keluarga. Untuk keluarga ya? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Nah sekarang nih, tentang bisnis ini Kang Indra, apa nilai-nilai yang Kang Indra anggap penting nih dalam sebuah bisnis itu? Ya, jadi teman-teman tentu saja bukan hanya di bisnis ini menurut saya, tapi di bisnis apapun nanti tentu saja sebuah komitmen adalah hal yang paling penting. Komitmen. Okay. Jadi ketika kita sudah sharing sama orang lain itu ikut bisnis di bisnis kita harus punya komitmen orang lain itu harus bisa berhasil seperti kita. Bantu orang untuk sukses. Betul. Ya? Okay. Bantu orang untuk sukses adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita sudah merasakan sukses dan orang lain itu sukses. Itu luar biasa. Beda ketika kita sukses sendiri Kang. Itu beda. Sukses sendiri itu beda. Biasa. Nggak asik ya? Nggak asik. Kalau sukses bareng itu? Oh itu luar biasa itu. Luar biasa. Jadi memang diperlukan komitmen tadi. di awal. Komitmen ya. Ada lagi Kang? Apa nilai-nilai yang akan penting gitu kan? Ya. Yang jelas banyak sebetulnya Kang nilai-nilai yang dianggap penting. Tentu saja selain tadi ketika kita sudah berhasil atau orang yang kita ajak itu berhasil, tentu itu adalah sebuah kebanggaan buat kita. Tentu itu adalah sebuah keberhasilan yang apa ya? Saya nggak bisa ngomong terus terang. Gitu Nggak ya? ternilai lah. Saya ngeliat Kang Indra ini orangnya fokus ya, sampai meraih sesuatu tuh fokus banget gitu. Nah, apa keyakinan Kang Indra tentang bisnis ini dulu kan Ya. belum kayak gini nih. Apa yang Ya. Kang Indra lihat gitu
tentang bisnis ini kok bisa sampai fokus dan komitmen Ya, tadi? ya. Itu apa kan? Ya gini Kang, bicara di awal saya bukan siapa-siapa, saya waktu itu juga kondisi lagi sulit. Artinya ketika saya memutuskan join di sini, tidak ada pilihan buat saya. Nggak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan buat saya. Ibarat kapal ini udah dibakar kan. Kapalnya udah nggak ada. Ya? Udah nggak ada lah. Ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lagi. Harus sukses ya, Yes, ya? saya harus sampai tujuan, harus fokus ke sana. Jadi saya terjun di bisnis ini ketika sudah fokus. Saya hanya 3 hal sebetulnya kan. 3 hal. Kenapa saya fokus di sini? Pertama adalah produknya. Produknya Ya, produknya yang memang menurut saya ini sangat super, luar biasa. dari sisi produk. Dari sisi produk, biasa. ya. Oke. Yang kedua Terus dari sisi company, dari sisi perusahaan. dari sisi perusahaan yang mendevelop produk ini sangat, saya lihat sangat berkomitmen untuk maju. Oke. Perusahaannya berkomitmen untuk maju ya. Ya. Terus yang ketiga yang paling penting dan sangat penting ini adalah kita bergabung di sebuah komunitas yang memang sangat mensupport setiap membernya. Berarti peran komunitas ini penting. Sangat penting kan? Sangat penting ya. Sangat penting. Karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Oke. Nah, kita bahas satu-satu nih, menarik ya, dari sisi produk, dari Ya. sisi perusahaan sama komunitas. Nah, dari Ya. sisi produk dulu nih. Apa yang Kang Indra rasakan beda dengan produk-produk sebelumnya? Ya, Kayak gimana sih produknya? Gitu? ya. Pertama saya lihat ketika memutuskan join di sini, ini yang uniknya ini kita beli produk. Oke. Produknya itu bukannya habis dikonsumsi, Oke. tapi dia menghasilkan lagi uang. Kan? Oh, jadi produknya menghasilkan uang ya? Betul. Beda dengan misalkan kita beli sesuatu produk gitu. Beli suplemen misalkan, Suplemen gitu kan, atau beli barang apa Ya. gitu. Itu kan konsumsi ya, untuk dapat manfaat. Konsumtif Ini, ya. Ketika kita beli, berarti kita produktif. produktif ya, Ya. dapat profit mah. Betul. Gitu loh. Oke. Makanya ketika lihat ini produk, wah saya bilang saya bisa jual nih produk. Oke. Karena menurut saya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan uang. Tuh. Gitu kan. Nah produk ini bisa menghasilkan uang gitu loh. Berarti kalau orang itu nggak beli produk ini berarti nggak butuh uang. Nggak butuh uang. Ada nggak kira-kira orang yang nggak butuh uang? Belum ada deh. Nah itu masalahnya, gitu kan? Itu. Makanya itu yang pertama yang membuat saya yakin kan. Oke, menarik dari sisi produk, itu Ya. produk yang produktif berarti Ya. ya. Yang kedua kan dari sisi produk. Yang apa? kedua dari sisi company. Oke, langsung perusahaan. Oke. Ya. Perusahaan. Kalau dari sisi company, saya lihat di awal, Kang. Memang ketika dulu pertama kali join, waktu itu company secara legalitas belum lengkap. Oke. Tapi saya lihat dari sisi ownernya, Kang. Oke, ownernya. Ya, dari sisi owner karena kalau kita bicara tentang bisnis online, tentu kita harus tahu siapa ownernya. Jangan cuman owner yang ngumpet di belakang layar gitu kan. Cuman leader-leadernya aja yang dimajuin gitu kan. Tapi saya lihat di company ini ownernya berani tampil, Kang. Berani tampil. Artinya beliau berani mau terjun ke bawah gitu kan, menerangkan, menjelaskan produk secara rinci. Dan yang paling penting adalah kejujurannya itu loh, Kang. Oh, oke. Beliau menyampaikannya jujur gitu loh. Tentang bagaimana tentang resiko di sini, tidak hanya bicara tentang ini perusahaan bagus, ini perusahaan bagus tidak, tapi lebih ke resiko dulu disampaikan. Itu yang menarik menurut saya. Betulnya ya. Ya, jadi kejujuran seorang owner perusahaan itu sangat penting buat saya. Komitmennya itu luar biasa. Kantornya ada kan? Ada. Nah itu, jadi gini Kak. Jadi dulu mungkin kalau buat sebagian orang, mungkin banyak orang, ketika melihat dulu belum punya kantor, masih ngontrak, mungkin orang akan berpikir ulang. Tapi kembali lagi saya melihat komitmen dari ownernya ini, dari profilnya seorang Pak Andreas. Ini menarik menurut saya. Artinya zaman sekarang untuk mencari orang jujur itu susah, kan? Oke. Gitu kan? Saya pelajarin dari profil Pak Andreas, ini orang sangat apa adanya, simple gitu ya, terus care. Artinya dari visi misi perusahaan ini ingin memakmurkan masyarakat Indonesia, itu kan luar biasa. Oke, visinya Ya. ya. Gitu Dan kan? Kantor sekarang udah punya berapa berarti kan? Sekarang itu kita punya kantor udah 10. 10
10 Sewa, beli kan? beli kan? Beli ya? Beli. Nggak sewa, Beli, iya. Artinya kan yang di awal saya prediksi bahwa perusahaan ini berkomitmen benar, berkomitmen untuk maju, ternyata terbukti kan? Ya, terbukti. Betul. Udah begitu mau bangun tower lagi ya? Iya, mau bangun tower lagi 9 lantai kan? Jadi Nilainya hampir setengah triliun. hampir setengah triliun di zaman pandemi ya? Di zaman pandemi ini gitu kan. Jadi kemarin pun saya sempat ketemu sama owner di sana. Oke. Ternyata company kita ini satu-satunya perusahaan yang tidak mendelay, tapi minta dipercepat untuk proses pembangunannya. Itu dari kontraktornya sendiri yang bicara itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah lalu kan dari tadi balik lagi ke produk tuh, mungkin banyak yang masih mikir kan apa susah nggak sih untuk menjalankan bisnis ini tuh, apa yang harus dilakukan kan, karena biasanya kan kalau bisnis kan kayak coffee shop ini aja kan, Iya. Rich Bean ini kan, Iya. dia harus punya modal, harus punya pengalaman, Yes. manajemen, Betul, sistem betul. gitu kan ribet banget. Nah, Kang Indra berarti dari 2000 join awal dulu 2019. 2019 sampai 2021 nih ya itu gimana sih tentang produk itu harus ngapain gitu? Ini unik Kang. Unik. Unik artinya kan yang kita jual adalah produknya e-book, Oke. kan? Nah e-book itu nggak perlu dibaca, nggak mesti dibuka, sudah bisa menghasilkan. Gimana caranya tuh? Nah, ini ada rahasianya teman-teman. Ada rahasianya. Jadi memang ketika kita memutuskan join di sini dan memakai produk ini sebetulnya nggak perlu kita mengerti tentang bagaimana robot ini bekerja, gitu ya. Karena ini semua serba otomatis kan. Serba otomatis. Serba otomatis gitu loh. Jadi nggak perlu paham tentang ini itu. Yang penting ya udah kita pelajari secukupnya saja bahwa ini adalah produk ibu. Terus semuanya berjalan dengan otomatis. Yang perlu kita kerjakan itu justru adalah di bisnisnya. Oke, berarti sebenarnya ya ini ya kayak beli ebook terus dapat voucher gitu ya, Iya. voucher free tentang robot trading ya, itu yang dipakai Itu ya. yang dipakai. Itu yang dipakai dan nggak perlu dibaca tadi. Nggak perlu dibaca, Cuman si robot trading itu menghasilkan. menghasilkan. Nah terus kan dari sisi apa yang kita lakukan kan itu mesti ngapain kan? Itu kan di kita daftar lewat handphone ya gitu Iya. kan. Terus ngapain tuh? Apa harus pencet-pencet kan atau gimana? Nggak perlu kan? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Emang ya itu tadi karena ini semua otomatis gitu kan. Artinya kita sebagai pemilik produk ini nggak mesti ngapa-ngapain kan. Tugasnya terus ngapain? Tugasnya cuma tarik profit aja kan ke rekening. Semudah itu ya? Iya, semudah itu. Tugasnya narik Simpel. profit ke rekeningnya. Bisnis apa ya? Semudah too good to be true kan? Ya, menurut sebagian orang ya. Iya, terlalu mudah ya dapat profit. Faktanya Faktanya memang iya mudah. Kan? bisnisnya sebenarnya mudah kan? Ya. Yang ribet orang ya berarti? Yang ribet orangnya kan. Jadi terlalu banyak asumsi ini itu ya. Ketakutan, banyak Ya, keraguan. akhirnya nggak bergerak kemana-mana kan. Nah, oke, nyambung lagi tadi kan tentang tadi kan ada produk, terus perusahaan, Ya. habis itu sama komunitas. Komunitas. Apa pentingnya komunitas itu dalam suksesan di bisnis ini? Ya, kembali lagi Kang, karena kita tidak bisa kerja sendiri, gitu kan. Kita ini kan makhluk sosial Kang. Oke. Kalau misalkan kita salah saja bergabung dengan komunitas, itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya kita di bisnis ini. Oke. Gitu. Nah, di komunitas ini teman-teman, jadi kebetulan saya join di komunitas yang sangat super nih, Auto Sultan. Itu ya bajunya ya? Ini Sultan ya? baju Auto Sultan. Juga ternyata sama Auto Sultan. Jadi di komunitas Auto Sultan ini memang saya rasakan dari awal join sampai sekarang itu supportnya luar biasa kan. Supportnya luar biasa. Betul. Apa aja tuh Kang? Tentu gini lah, yang paling mudahnya itu biasanya orang kalau pertama kali join di sini tuh bingung mau ngapain, Oke. gitu ya. Biasanya orang join sini terus itu juga udah profit sebenarnya. Udah ya? profit sebenarnya. Nggak ngapa-ngapain juga Nggak profit. iya. Cuman nggak tahu kalau pengen lebih besar atau mesti ngapain gitu Iya, ya. gitu kan. Kalau di sini gimana kan? Nah, kalau di sini teman-teman di Auto Sultan ini kita sudah ada namanya paket gaser, Oke. ya.
Paket Gaser itu adalah sebuah produk yang memang untuk membantu semua member yang ingin maju, itu semua lengkap di sana. Artinya ibaratnya Gaser itu adalah Web member gitu kan? web member. Isinya video-video. Betul, bisa dikatakan itu bisnis schoolnya kan. Bisnis school gitu. Bisnis ya? schoolnya kan. Jadi kita belajar di situ. Kalau setiap member mau belajar di situ, saya yakin semua bisa mendapatkan freedom, financial freedom lah. Itu luar biasa lah. Itu yang isi berarti yang senior-senior yang sudah sukses gitu. Betul ya? Kang, Mereka itu sharing di betul. sana ya. Ada lagi Kang, apa Kang? Selain Gaser terus ada pertemuan-pertemuan Ya. gitu? Jadi selain Gaser teman-teman, di Auto Sultan ini juga ada pertemuan offline SBG ya. SBG itu hampir tiap minggu di setiap kota. Kebetulan kemarin PPKM kita sempat off juga tuh berapa bulan. Terus ada juga basic training untuk member baru yang memang mau maju bareng-bareng, kita training di sana. Dan luar biasanya lagi teman-teman, itu semua gratis. Gratis ya? Gratis. Belum ada tuh Kang ya? Belum ada. Ngundang pembicara, Nginep pula, nginep pula, makan gratis. makan gratis, dikasih ilmu pula. Biasanya kan mereka bayar tuh. Biasanya bayar. Ini dibayarin. Ini dibayarin. Oh, perusahaan juga kayaknya enggak deh. Belum ada gitu ya perusahaan Iya. yang kayak gitu. Iya, ya. gitu loh. Ini luar biasa nih komunitasnya. Jadi itulah pentingnya kita bergabung memilih sebuah komunitas untuk kita sama-sama menjalankan bisnis itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan sembarang juga pilih komunitas, cari pelajari yang memang carilah komunitas yang memang bisa mensupport kita, membantu kita untuk menjalankan bisnisnya. Nah sekarang Kang, dengan penghasilannya yang udah 4 miliar itu apa sih target Kang Indra ke depannya? Apakah masih ada keinginan-keinginan lagi yang harus dicapai? Oke. Kalau target pribadi tentu saja gini kan. Karena saya sadar betul bahwa bisnis ini sedikit banyak pasti semua bisnis ada resiko. Tentu target pribadi saya adalah bagaimana caranya saya diversifikasi bisnis ke bisnis yang lebih real, yang lebih bisa menjadi buat apa warisan buat anak-anak. Oh, legacy ya maksudnya. Legacy buat anak itu penting buat saya. Terus dari sisi teman-teman yang sudah saya ajak join juga, saya pengen kan teman-teman yang sudah join di sini juga merasakan hal yang sama. Makanya dimanapun SBG, dimanapun BTSG, saya selalu hadir kan. Saya usahakan hadir. Saya ingin berbagi dengan teman-teman, walaupun tidak banyak, tapi paling tidak cerita saya bisa menginspirasi mereka. Ya, di sini ya. Karena jadi bukan hanya profit buat pribadi Betul. aja kita Iya, mikirin, iya kan? tapi gimana caranya bisa menginspirasi banyak orang untuk sukses bersama. Betul. Nah sekarang Kang, kalau misalkan dulu ngeliat perjalanan tuh dari Kang Indra awal itu apa aja sih gitu yang Kang Indra lakukan sehari-hari dari pagi, siang, sore, malam gitu kan? Ya kan nggak langsung tahu-tahu Iya, miliar iya, sebulan, kan? ha. Itu boleh nggak tuh ceritain gimana sih prosesnya biar teman-teman Ya. terutama yang sudah bergabung gitu Ya. kan mungkin belum ngeh Ya. nah, itu gimana Kang? Ya. Apa yang dilakukan sama Kang Indra dulu? Ya. Jadi perjalanannya tentu saja gini. Di awal itu banyak sekali teman atau saudara gitu ya yang berpikir skeptis tentang bisnis yang saya jalanin kan. Oke. Banyak sekali. Cuman 3 bulan itu saya sering bicara sama teman-teman bahwa saya pelajari 3 bulan. Dari sisi tentu saja yang pertama tadi produk. Produk menurut saya dengan adanya profit sharing gitu ya, itu menarik. Kenapa? Company akan punya kepentingan yang sama untuk mencari profit agar si robot ini tetap konsisten. Oke. Ya. Nah, di produk saya selesaikan, artinya udah clear. Gitu kan. Terus dari sisi company melihat progres dari awal saya join sampai sekarang, sampai punya 10 kantor, bahkan mau bangun gedung, artinya company ini punya komitmen yang sama untuk menjalankan bisnis ini benar-benar biar maju gitu kan. Artinya dari sisi company clear juga, nggak ada masalah. Dari sisi komunitas, karena ini penting banget ini. Kalau kita salah aja bergabung dalam sebuah komunitas, itu bisnis kita tentu saja nggak akan bisa berkembang. Saya lihat dari komunitas,
Dari awal join sampai sekarang itu supportnya itu luar biasa. Gitu ya. Artinya saya udah bener nih di komunitas yang bener nih. Tiga-tiganya clear. Tiga-tiganya clear. Clear ya kan? Oke. Nah, Apa yang dilakukan tuh Kang? udah clear di tiga-tiganya, ya udah. Ibarat mobil nih Kang, saya lepas remnya, saya copot tuh spion kanan kiri, depan belakang saya copot, saya udah fokus ke depan. Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah ingin membahagiakan keluarga, ingin financial freedom, gitu kan. Makanya saya waktu itu ketika memulai keseharian saya adalah saya silaturahmi sama teman-teman, gitu kan. Saya jalin lagi silaturahmi, saya ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, gitu kan. Sampai sekarang itu ada jargon Kang. Di saya tuh ngopi tuh ngobrolin passive income. Oh, jadi kerjanya itu ngopi. Ngopi, Ya? Kang. Silaturahmi sama teman-teman lama, Ya. saudara-saudara gitu Ya. ya. Ngopi. Ngopi. Oke. Ngopi beneran sama ngobrolin passive income. Ya. Simpel Kang. Oke. Karena menurut saya dengan ngopi suasana bisa cair Kang. Hampir tiap hari kan? Hampir tiap hari. Pagi, kadang-kadang satu hari itu bisa berapa kafe saya kunjungi Kang. Wow, kita orang nggak tahu aja gitu. Kerjanya ngopi. Ngobrol. Pegal kan arahan kan? Lumayan Kang. Tapi itu yang saya bisa saat itu Kang. Karena saya terus terang medsos kan gaptek kan gitu kan. Oke. Hanya bisa buka Facebook, Instagram juga bisa ininya aja gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan? Ya udah saya maksimalkan apa yang bisa saya lakukan, gitu aja. Berarti memaksimalkan apa yang bisa Kang Indra maksimalkan. Betul. Gitu ya, ngopi Ya. gitu. Nah, terus apa lagi Kang yang kira-kira Kang Indra lakukan tuh untuk sukses biar jadi insight buat teman-teman? Oh ya, jadi gini, ini cerita Kang. Ini cerita saya dulu ketika saya sudah mencapai Sapir apa Topaz ya lupa ya. Saya berpikir gini, ini bisnis bisa dikatakan people business. Artinya yang kita bangun adalah kedekatan setiap orang, gitu kan. Apa nih yang saya bisa lakukan saat itu, gitu kan. Saya cuma berpikir saya harus membuat sebuah acara yang teman-teman ini yang bisa berkumpul dalam satu tempat, gitu ya, beberapa hari, biar mereka cerita, gitu kan, biar mereka cerita, saling cerita. Akhirnya di bulan Oktober Kang, alhamdulillah terlaksana itu. Saya kasih judul itu acaranya Sapir Share Summit Kang. Oke. Ya. Jadi Oktober itu ya? Oktober Kang. 2020. 2020 Oktober. Nah, ini begitu saya munculkan ide itu, saya ditanya Kang sama IO-nya Kang. Kang, nanti konsepnya mau gimana? Saya sendiri bingung. Oke. Gitu kan. Saya cuma bilang sama IO-nya, tolong buatkan konsep acara. Saya mau kumpulkan leader-leader saya. Saya pengen setiap leader yang hadir di situ tuh untuk cerita. Cerita ya. Cerita. Untuk sharing gitu kan. Sharing. Untuk sharing. Cerita latar belakang mereka join, kenapa mereka join, terus apa yang mereka lakukan setelah join, terus apa yang mereka rasakan setelah join, apa dan berapa pendapatan setelah mereka join. Oke. Itu Kang, terus terang aja di situ ada beberapa teman saya yang dari Pekalongan, gitu ya. Mereka untuk bicara ke depan aja sulit Kang, Ngomong ke depannya sulit. sulit. Tapi begitu ditanya income-nya berapa gitu kan, 200 juta, 100 juta, itulah yang membuat teman-teman saya Kang, yang biasa di Jakarta, di kota besar gitu kan, lihat penampilan mereka seperti itu, mereka bisa, kenapa saya enggak, gitu kan, orang-orang Jakarta nih gitu kan. Dan itulah yang membuat tim saya mulai dari situ Kang, ngebut semua. Jadi people business itu memang harus disentuh hatinya Kang. Disentuh hatinya. Kadang banyak orang sih kan, gitu kan, yang nganggap bahwa bisnis network itu ini Ya. apa sih gitu kan. Ya. Mereka sebenarnya apa sih meremehkan namanya leverage gitu. Iya, kan. betul. Leverage karena sebenarnya sih kalau kita di sini kan mau passive income aja sudah dapat. Sudah dapat. Cukup join udah passive income. Ya, tuh. ya. Iya kan. Nah, di sini kan sebenarnya peluang itu kan besar adalah ketika kita menjalankan bisnisnya. Ya. Yang kita pengen kan kayak Kang Indra ya, modalnya kecil, Ya. profitnya besar. Gitu kan kan? Ya, betul. Ada cara lain nggak Kang supaya modal kecil profitnya besar itu? Nggak ada cara lain Nggak ya. ada, berarti harus Networking. networking, Ya. jalanin bisnis. Jalanin bisnisnya. Nah,
buat teman-teman apa nih Kak kira-kira saran ya? Ya. Buat teman-teman yang belum join harus ngapain? Ya, buat teman-teman yang belum join, sekarang apa alasannya untuk tidak join? Alasannya apa ya? Iya, karena menurut saya gini, di zaman pandemi ini udah terbukti loh Kang. Iya, Udah terbukti company kita ini di saat pandemi justru banyak melahirkan miliarder-miliarder. Pandemi susah, Ya. perusahaan banyak yang tutup, Di saat orang lain, banyak PHK, Ya. kita malah melahirkan ya banyak miliarder baru. betul, Itu unik gitu, tuh. unik kan gitu kan. Artinya apa alasannya untuk tidak join gitu kan? Oke. Jadi buat teman-teman di sana yang memang belum join, cukup pelajari aja 3 hal tadi dari sisi produk, dari sisi company, dari sisi komunitas. Pelajari itu, setelah Anda yakin, Anda fokus di sini, itu keberhasilan tinggal nunggu waktu aja sebetulnya. Keberhasilan tinggal dulu waktu. Oke. Kalau bagi yang sudah join tapi masih belum terbuka potensinya gimana? Nah ini Kang, ini saya banyak keliling Kang di SBG beberapa kota itu, banyak sharing sama teman-teman leader di sana. Mereka ngeluh, ya kan, ngeluh. Kok Kang saya nggak bisa gini. Saya cuma nanya gini. Sekarang pertanyaannya, Anda sudah yakin belum dengan ketiga hal tadi? Produk, company, komunitas, gitu kan? Saya kupas, ternyata mereka banyak yang belum yakin di 3 hal tadi Kang. Jadi pertanyaan saya, gimana Anda mau meyakinkan yang mau Anda ajak kalau Anda sendiri belum yakin? Kan gitu. Jadi kuncinya adalah ya di Anda sendiri. Gitu loh. Kuncinya di Anda sendiri. Anda yakini dulu 3 hal tadi gitu loh. Kalau Anda sudah yakin ini, sudah fokus. Gitu. Kadang kita ketika ada ketidakyakinan dalam diri kita Kang ya, kita ngajak orang lain misalkan mau prospek gitu ya, pasti orang lain itu akan lihat bahwa ada ketidakyakinan di diri kita gitu. Itu yang menyebabkan banyak orang gagal sebetulnya. Harus yakin dulu ya. Harus yakin dulu. Oke. Setelah yakin kan? Setelah yakin ya sudah. Yang tadi saya bilang, lepas rem, lepas rusak ya kan, spion kanan kiri, depan belakang udah rusak. Fokus aja sama tujuan. Komitmen di apa yang jadi tujuan kita. Kadang orang itu tadi kurang komitmen, ada omongan dari kanan kiri ya kan, melenceng lagi gitu kan. Nah, itu yang banyak yang gagal. Udah terlambat, buang waktu. Betul. Terus dari member-member yang join itu Kang, itu dari kalangan apa aja sih? Yang di bisnis ini? Macam-macam Kang. Macam-macam. Dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang pedagang kaki lima pun ada pegawai negeri pun ada, pengusaha pun ada gitu ya. Terus dari yang biasa mereka berkecimpung di trading manual pun ada. Jadi memang uniknya bisnis ini tuh nggak dibatasi oleh apapun gitu loh, siapapun bisa di sini gitu loh. Berbagai macam kalangan. Berbagai macam kalangan. Lalu kan menurut pengalaman Kang Indra itu apa sih yang bikin mereka biasanya ragu-ragu gitu? Ya. Itu apa sih Kang? Untuk belum gabung itu? Biasanya kalau yang ragu-ragu itu gini Kang, pernah mengalami hal-hal yang ya penipuan lah, scam lah gitu kan. Gitu. Jadi yang mereka takutkan itu Kang. Jadi mereka masih pakai pengalaman yang lama disamakan dengan ini. Gitu. Betul gitu. Jadi mereka banyak berasumsi duluan gitu kan, asumsi. Disamakan dengan yang lama itu ya? Disamakan dengan yang lama gitu loh. Itu masalahnya gitu kan. Padahal yang sekarang ini belum tentu sama dengan yang pernah mereka alami gitu loh. Itu masalahnya Kang. Jadi emang kebanyakan orang tuh seperti itulah. Serupa, mirip-mirip gitu. Tapi tak sama. Beda ya. Tapi tak sama. Tak sama. Serupa tapi tak disamakan sama. sama orang. Ya. Oke. Terus apa lagi Kang biasanya Kang? Yang bikin mereka belum join tuh? Ya. Yang Tadi kan ragu-ragu karena disamakan dengan pengalamannya. Betul. Pernah hilang duit. Betul. Nah, modalnya habis. Gitu. Apa lagi kan kira-kira kan? ini kadang-kadang ada juga saya Kang. Saya pernah menemukan gini. Jadi orang yang ragu-ragu itu biasanya gini. Mereka sudah defense duluan Kang. Oh, udah defense duluan. Iya. Jadi mereka tidak open mind dulu biasanya. Oke. Gitu loh. Nah, hal yang kayak gitu kan sulit kita
Sementara kita kan mau memberikan sebuah informasi yang jelas gitu kan, informasi sebuah peluang. Tapi karena mereka sudah defense duluan gitu kan, akhirnya ya sulit juga gitu loh. Itu yang kayak gitu banyak juga kayak gitu kan. Terus ada juga memang orang-orang yang secara tidak langsung dia itu apa ya, merasa lebih pintar kan. Oh, merasa lebih Iya, pintar. merasa lebih pintar gitu loh. Padahal Ya nggak pintar sebetulnya gitu loh. sukses juga enggak gitu. Iya gitu. Saya lihat kok dari ini ya itulah. Kadang mereka lebih pintar. Oh, gue udah bisa trading nih gini-gini. Oh, gitu. Cuman saya lihat kok dari hasil tradingnya mana nggak ada gitu loh. Gitu kan. Kayak gitu-gitu lah Kang. Banyak lah kayak gitu. Oke, itu dari sisi calon member kan. Kalau dari sisi member kenapa dia belum jalanin tuh? Apa Ya. tuh kira-kira permasalahannya tuh? Ya itu. Jadi kadang-kadang ada member itu udah di zona nyaman Kang. Oh, dia Nah, zona jadi nyaman kebetulan, jadi gini Kak, kebetulan banyak member saya tuh karyawan bank BUMN segala macam gitu kan. Ketika saya tanya obrolin, mereka nyaman dengan keadaan sekarang gitu. Mereka lupa bahwa kita ini kerja kan ada masa produktifnya gitu kan. Kalau kita nggak kejar di saat kita masih produktif gitu kan, wah bahaya kan. Banyak orang yang pensiunan gitu kan, biasanya udah apalagi udah mencapai katakanlah kepala biro, kepala ini segala macam yang punya tunjangan macam-macam gitu kan. manajer gitu ya. Oh, manajer kan begitu masa pensiun kan tunjangan mereka habis. Habis. Sementara pola hidup mereka udah terbiasa high gitu kan. Ya kan tinggi gitu kan. Begitu pensiun income-nya berkurang. Itu banyak yang stres kan. Itu yang kadang-kadang mereka tidak berpikir kenapa ada peluang ini tidak dijalankan gitu. Mereka lupa bahwa ada masanya loh produktif gitu kan. Lagi kan yang kira-kira bikin kenapa dia udah join cuman dia kok nggak ngembangin bisnis. Nah itu ada juga kan beberapa yang memang menurut saya gini, mereka di komunitas yang salah kan. Oke, komunitasnya salah. Komunitas yang salah, mereka nggak dapat edukasi yang betul gitu loh. Jadi ketika sebetulnya orang itu mau jalanin gitu kan, cuman karena salah masuk komunitas gitu kan, mereka bingung mau ngapain, karena nggak diedukasi tadi gitu loh. Banyak kan itu, saya menemukan banyak. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman, kita udah ngobrolin banyak nih bagaimana Kang Indra bisa sukses tuh. Jadi konklusinya gitu kan, dalam waktu 2019 sampai dengan 2021 sekarang hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun 3 tahun kurang, 2 tahun Kang setengah. Indra bisa merubah modal 9 juta tadi menjadi 4 bulan ya. Ceritanya tadi udah detail ya, kenapa bisa begitu ambil keputusan terus bisa sampai dengan sukses ya. Nah, closing statement nih dari Kang Indra nih, apa nih ya, Closing statement. buat calon member? Ya, buat calon member, ya, buat teman-teman di sana yang memang melihat tayangan ini, kita menawarkan sebuah peluang yang sudah terbukti 3 tahun ini selalu menghasilkan profit yang konsisten. Sayang rasanya kalau Anda tidak memutuskan untuk mengambil peluang ini, karena ketika Anda tidak mengambil peluang ini pun ini beresiko. Jadi lebih baik menurut saya ambil peluang ini, apapun resikonya nanti, apakah resiko profit gitu kan, ambil peluang ini. Jangan nunggu lagi, jangan nunggu testimoni, jangan nunggu lagi, karena ini adalah hal yang sudah bisa dibuktikan. Ya, boleh nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mengundangnya, tanyakan historinya gimana. Selama 3 tahun ini apakah pernah dalam sebulan tidak menghasilkan profit, gitu kan? Itu yang perlu teman-teman ambil keputusan. Jadi udah kelewat profit selama 3 tahun. Jangan sampai kelewat lagi. Jangan sampai kelewat lagi. Jangan sampai kelewat lagi. Oke, buat teman-teman nih yang sudah join namun belum mengembangkan, apa kan? Ya. Closing statement-nya kan buat mereka. Nah itu, ini buat teman-teman yang udah join ini penting nih. Tadi ada 3 hal penting menurut saya yang harus teman-teman yakini. Yang pertama adalah teman-teman pelajari produknya kita.
Setelah belajar itu, yakini, udah selesai, clear. Yang kedua dari sisi company, ya. Kita bicara company, di awal tahun saya join 2019, company ini belum punya legalitas, kantor masih kontrak. Sekarang kantor sudah 10, lagi bangun juga tower 9 lantai di BSD. Artinya dari sisi company pun ini kita serius garap bisnis ini. Ya, clear juga nih bisnisnya, company-nya. Yang ketiga itu dari sisi komunitasnya nih. Ini penting banget. Teman-teman sudah join di komunitas yang pas, artinya dengan segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh komunitas Auto Sultan ini, rasanya kalau teman-teman tidak menjalankannya, ini luar biasa. Bodoh banget. Wow. Bodoh banget gitu loh. Artinya dengan segala fasilitas yang ada, ini bisa memudahkan teman-teman untuk maju, gitu, untuk sukses gitu loh. Jadi 3 hal itu, yakini, udah fokus dengan tujuan Anda apa, jalan. Oke, terima kasih Kang Indra atas sharing-sharingnya nih, sangat-sangat luar biasa banget ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Karena tadi Kang Indra bilang produknya adalah produk untuk menghasilkan uang. Produktif. Ya? Ya, bukan konsumtif ya. Bukan konsumtif, bisa menghasilkan uang. Artinya kalau misalkan mereka gunakan, itu bisa menghasilkan. Ya. Jadi kalau yang nggak join, nggak butuh uang. Nggak butuh uang. Belum dapat hidayah kan? Belum dapat hidayah. Oke. Kita sama-sama segas buat Oke. yang dapat hidayah tadi supaya dapat hidayah. Oke. Yang belum jalan, biar jalan ya. Oke, Auto Sultan. Segas.